Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan materi untuk pertemuan hari ini mengenai simpulan isi teks diskusi. Sebelum memasuki materi tentang simpulan dari isi teks diskusi, Ibu sampaikan terlebih dahulu tentang jenis-jenis diskusi agar kalian tahu ada istilah-istilah dalam diskusi. Diskusi berdasarkan metode dan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu diskusi formal dan diskusi non-formal. Yang pertama, diskusi formal. Diskusi formal maksudnya adalah diskusi yang dilangsungkan berdasarkan jalur tertentu. Nah, dalam diskusi formal ini terdiri dari beberapa istilah diskusi. Yang pertama adalah diskusi panel. Apa maksudnya diskusi panel? Diskusi panel ini maksudnya adalah mengkaji untuk merujuk pada pertukaran gagasan publik. Hal ini biasanya mengkaji permasalahan yang sedang hangat dibicarakan. Biasanya melibatkan para ahli yang menjadi pembicara dalam diskusi. Yang kedua, seminar. Seminar itu artinya adalah pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Nah, yang ketiga, rapat. Apa itu rapat? Rapat itu adalah pertemuan secara tatap muka untuk membahas permasalahan tertentu agar dapat ditemui solusi dari hasil rapat tersebut. Yang keempat, diskusi pleno. Diskusi pleno maksudnya adalah membahas hasil dari diskusi kelompok sebagai tindak lanjut dan pelaporan dari diskusi yang sebelumnya. Sedangkan lokakarya atau sanggar kerja itu maksudnya adalah membahas pekerjaan atau profesi atau karya dari ahli untuk mencari solusinya. Mungkin kalian pernah mendengar ya apa itu yang namanya lokakarya, kemudian pleno gitu ya. Nah, selanjutnya ada sarasehan. Sarasehan itu bukan artis ya. Sarasehan ini adalah istilah diskusi. Artinya pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seorang ahli dalam bidang tertentu. Jadi kalau kita misalnya sebagai pendengar atau peserta, ada yang berbicara di depan, mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh ahli tersebut. Selanjutnya, ada simposium. Simposium itu maksudnya adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu. Jadi ada beberapa topik yang ingin disampaikan, kemudian ada pesertanya yang narasumbernya itu menyampaikan tentang topik yang akan disampaikan. Itu namanya simposium, ya. Selanjutnya kongres. Kongres itu adalah pertemuan besar, biasanya dihadiri oleh wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah. Dan biasanya kongres ini dilakukan oleh organisasi-organisasi politik misalnya ya, atau lembaga-lembaga. Selanjutnya konferensi. Konferensi itu adalah pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai masalah yang dihadapi bersama. Jadi biasanya ada beberapa orang kemudian berkumpul memecahkan masalah yang sedang dihadapi untuk berunding atau bermusyawarah untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Nah, kalau sumbang saran itu maksudnya adalah sumbangan berupa saran atau nasihat dalam pelaksanaan diskusi. Biasanya dalam diskusi itu kan ada beberapa pendapat ya, ada pro dan kontra. Nah, biasanya ambil tuh seseorang untuk memberikan sumbang sarannya bagaimana baiknya kebijakannya seperti apa agar nanti akan dimusyawarahkan kembali untuk mencapai kata mufakat. Jenis diskusi yang kedua yaitu diskusi non-formal. Maksudnya diskusi non-formal ini adalah diskusi yang tidak mengikuti sasaran apapun atau tidak mengikuti jalur apapun. Jadi komunikasinya ke segala arah.
karena ini non formal. Apa saja jenisnya? Yang pertama ada kelompok studi. Kelompok studi ini artinya diskusi yang dilakukan oleh para siswa atau para murid untuk melakukan diskusi mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua, kelompok pembentuk kebijaksanaan. Maksudnya dalam sebuah diskusi itu kan memecahkan permasalahan. Nah, dalam permasalahan itu membutuhkan keputusan yang bijaksana. Maka dibentuklah sebuah kelompok untuk menampung berbagai pendapat sehingga menghasilkan keputusan yang bijaksana dalam sebuah diskusi. Yang ketiga, komite. Komite ini adalah pertemuan antara orang tua dan guru, biasanya untuk membahas berbagai permasalahan yang ada di sekolah yang ingin disampaikan kepada orang tua. Nah, karena materi hari ini adalah simpulan isi teks diskusi, maka Ibu sampaikan dulu pengertian dari simpulan itu apa. Simpulan itu adalah pendapat atau gagasan akhir dari suatu teks, uraian, bacaan, dan sebagainya. Jadi biasanya simpulan adanya di akhir sebuah teks. Bagaimana cara menyimpulkan isi sebuah teks? Yaitu yang pertama adalah kalian membaca dulu secara keseluruhan isi teks dari awal sampai akhir. Setelah dibaca, kalian mulai memahami dan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kalian tahu kan bagaimana cara menentukan pokok pikiran atau gagasan utama, ya? Jadi yang pertama kalian tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya apa? Kemudian pokok pikirannya itu ditentukan dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Kalau kalian sudah menemukan kalimat utama, ya tinggal ditentukan saja kalimat utama itu mengandung pokok pikiran. Itu yang harus kalian pahami dan kalian tentukan untuk nantinya menyimpulkan dari isi sebuah teks. Setelah kalian dapatkan pokok pikiran tiap paragraf, barulah kalian menulis simpulannya dengan merangkaikan pokok pikiran berupa gagasan ataupun argumen dari kalian. Jadi boleh dengan bahasa kalian, tapi tidak terlepas dari pokok pikiran yang sudah kalian tentukan dari tiap paragraf. Setelah kalian memahami beberapa jenis teks diskusi yang tadi sudah Ibu sampaikan, jadi pada dasarnya teks diskusi itu isinya mengandung permasalahan untuk dicari solusinya. Nah, dalam teks diskusi ini biasanya nantinya memunculkan pendapat. Ada pendapat yang setuju atau pro dan pendapat yang kontra. Dari pendapat pro dan kontra ini nantinya akan terjadi yang namanya debat. Maka muncullah yang namanya diskusi model debat. Apa itu teks diskusi model debat? Teks diskusi model debat itu adalah teks yang membicarakan atau membahas suatu topik dari dua sisi yang berbeda, yaitu pendapat pro atau pendapat setuju dan pendapat kontra atau pendapat yang tidak setuju atau menolak, untuk memberikan sudut pandangnya masing-masing, wawasannya, cakrawala yang berbeda dan lebih luas. Sedangkan ciri-ciri teks diskusi model debat, karena model debat ini berarti ada dua pendapat, ada dua kelompok, yaitu pendapat dari kelompok pro dan pendapat dari kelompok kontra. Jadi nanti dibagi dalam model debat ini ada kelompok pro dan kelompok kontra. Cirinya yang pertama, diskusinya itu diawali dengan memunculkan topik terlebih dahulu. Nah, topiknya di sini atau temanya harus bersifat faktual kontroversial. Artinya faktual ini nyata tapi mengandung kontroversi. Artinya dari kontroversi ini bisa memunculkan pendapat yang setuju dan pendapat yang tidak setuju atau pro dan kontra. Yang kedua, diskusi model debat itu diawali memberi kesempatan dulu kepada pihak yang setuju untuk memaparkan pandangannya dari topik yang sudah disampaikan. Jadi diawali dari pendapat dari kelompok dulu, kelompok yang pro dulu ya. Yang kedua, pendapat pihak pro langsung ditanggapi oleh pihak
kelompok kontra dengan argumennya yang meyakinkan. Jadi yang pihak kontra itu memberikan tanggapan dari pihak kelompok pro tadi, artinya menolak pendapat yang sudah disampaikan oleh pihak kelompok pro. Nah, selanjutnya masing-masing kubu dari pro dan kontra itu harus mempertahankan argumennya masing-masing. Jadi tidak boleh memihak. Yang pro tidak boleh memihak ke kelompok kontra, yang kontra juga tidak boleh memihak ke kelompok yang pro. Sedangkan yang terakhir, tujuan utama diskusi model debat ini untuk mendapatkan wawasan dan pandangan dari sisi yang berbeda. Jadi nanti akan ditemukan titik temunya mana. Yang pro juga punya pendapat sendiri, yang kontra juga punya pendapat sendiri. Jadi nanti akan terlihat dari pendapat dua sisi satu topik ya. Jadi satu topik akan menghasilkan dua pendapat yang berbeda. Jadi, tujuan dari teks diskusi model debat ini adalah untuk memberikan dua sudut pandang yang berbeda tentang topik tertentu kepada para pendengar atau peserta diskusi. Jadi, memberikan dua sudut pandang yang berbeda, tapi dengan alasan yang meyakinkan dari masing-masing kubu atau masing-masing sisi. Itulah tujuan dari teks diskusi model debat. Demikianlah materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan meraih kesuksesan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.